Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan mempresentasikan PPT yang udah aku susun dengan tema PKN dan pengembangan cinta tanah air di tengah globalisasi. Di era globalisasi saat ini tentunya cinta tanah air itu sangat dibutuhkan oleh para generasi muda kayak kita, karena kitalah yang akan melanjutkan keberlangsungan hidup di negara ini, negara Indonesia kita yang tercinta. Oke, langsung saja. Perkenalkan, di sini nama aku Wilam Cahya Lestiani dengan NIM akhir 199. Aku berkuliah di Universitas Negeri Surabaya di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Desain Komunikasi Visual. Ya, di sini ada identitas aku. Next. Jadi ada table of contents. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama ada apa itu globalisasi, yang kedua pentingnya PKN, yang ketiga pengertian cinta tanah air, yang keempat tantangan di era globalisasi, yang kelima upaya yang dapat kita lakukan, yang keenam peran generasi muda, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Oke. Yang pertama ada apa itu globalisasi. Jadi globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan antar negara di seluruh dunia melalui pertukaran informasi, budaya, ekonomi, dan teknologi. Globalisasi itu membuat dunia tanpa batas ya, karena semuanya serba mudah untuk kita akses dari kota lain bahkan negara lain. Oke, next. Ada ciri-ciri globalisasi. Jadi apa sih ciri-ciri dari adanya globalisasi di sekitar kita? Contohnya ada kemajuan teknologi informasi, di mana kita bisa mendapatkan informasi dari negara lain dengan sangat mudah. Misalnya berita yang ada di Gaza, Palestina, kita bisa mendapatkan info-info dari warga-warga Palestina, dari kejadian-kejadian yang terjadi di sana, dan juga berbagai informasi dari negara lain. Yang kedua ada perdagangan bebas dan produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Ya, contohnya ada di kalangan anak muda itu ada thrift. Thrift itu kan kita impor dari negara lain, kayak Cina itu berbal-bal banyak banget dan dijual lagi ke masyarakat Indonesia. Itu saat ini sangat diminati oleh anak muda Indonesia karena mereka tertarik dengan produk-produk dari China ya. Terus ada juga kayak barang-barang impor merek-merek luar yang dianggap lebih bagus dari produk-produk dalam negeri yang anak-anak muda sekarang anggapnya lebih keren, lebih culture. Dan ketiga ada budaya asing mudah diakses. Ada di film, musik, fashion, dan gaya hidup. Untuk musik sendiri contohnya K-pop yang sangat terlihat ya. K-pop dan musik-musik western, kayak anak sekarang lebih suka mendengarkan lagu-lagu luar karena dianggap lebih asik mungkin ya. Terus ada juga film-film luar kayak Marvel, drama Thailand, drama Korea, anime, sangat diminati oleh anak muda zaman sekarang. Terus ada fashion, kayak pakaian yang lebih terbuka, yang tidak mencerminkan identitas kita sebagai warga Indonesia. Tuh. Ada juga gaya hidup kayak konsumtif dan mungkin terlalu bisa disebut kayak party yang tidak jelas atau ya kebiasaan anak muda sekarang ya. Terus ada mobilitas tinggi antar negara, ada di
Contohnya ada di wisata, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kayak kita bisa ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan mudah, bisa melakukan pendidikan ke luar negeri contohnya, terus bisa bekerja di luar negeri itu lebih mudah. Terus ada yang kelima itu meningkatnya kerjasama internasional, kayak misalnya bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan asing, perusahaan-perusahaan asing atau pabrik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, kayak gitu contohnya. Next ada dampak globalisasi. Dampaknya tentunya ada pro dan cons ya, ada positif dan negatif. Untuk positifnya sendiri ada kemajuan teknologi dan pendidikan. Terus ada kemudahan komunikasi dan transportasi, ada peluang kerja dan belajar di luar negeri, dan juga meningkatnya kreativitas dan keterbukaan karena kita bisa belajar dari negara lain juga. Terus untuk negatifnya ada lunturnya rasa nasionalisme dan cinta budaya sendiri. Kita lebih suka mengkonsumsi budaya-budaya musik film dari negara lain. Terus ada gaya hidup konsumtif dan individualis, kurangnya rasa solidaritas dan lebih suka menyendiri, kayak anak muda sekarang nyebutnya introvert. Terus ada dominasi budaya asing di westernisasi, di pop culture, dan juga di bidang-bidang seni lainnya. Terus yang keempat ada hilangnya nilai-nilai moral dan gotong royong itu tadi, kayak anak muda sekarang lebih tak acuh gitu dengan kondisi lingkungan sekitar, karena mereka anggapnya itu tidak berhubungan dengan diri mereka sendiri, kayak mereka menjalani kehidupan di sisi yang lain gitu. Next ada pentingnya PKN. Jadi PKN itu apa sih? PKN itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, kritis, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan, serta sebagai pondasi membangun karakter cinta tanah air di tengah derasnya pengaruh global. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bukan sekedar mata pelajaran biasa ya, tapi suatu pondasi yang bisa membuat kita mengolah lagi, menyadari apa sih peran kita sebagai warga negara Indonesia bagi keutuhan bangsa ini. Lalu ada peran PKN di era globalisasi, itu sebagai benteng moral dan karakter bangsa, ada penguat identitas nasional, sarana untuk membangun kesadaran kritis terhadap pengaruh luar, dan juga wadah pembelajaran nilai kebangsaan agar generasi muda tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jadi ini ada peran dari mata pelajaran PKN sendiri untuk kita di era globalisasi. Jadi intinya PKN itu sebagai pegangan kita agar tidak lupa dengan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang berkewajiban untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini. Next, ada pengertian cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu apa sih? Cinta tanah air adalah rasa bangga, setia, peduli, dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sikap ini tercermin dalam tindakan nyata untuk menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa. Jadi cinta tanah air ini memang penting banget buat kita sebagai generasi muda. Untuk contoh sikap cinta tanah air ada beberapa contoh ya. Di sini ada di lingkungan sekolah itu mengikuti upacara, sesimpel mengikuti upacara itu bisa kita sebut dengan cinta tanah air, karena kita mau dan mampu melakukan upacara dengan hikmat untuk negara Indonesia, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan terdahulu. Lalu ada menjaga fasilitas sekolah dan menaati peraturan, itu
bentuk dari disiplin kita, kayak kesadaran kita sebagai manusia, sebagai warga negara untuk menjaga semua yang ada di negara ini. Lalu ada menghargai perbedaan antar teman. Tentunya di lingkungan sekolah kita bertemu banyak orang ya, banyak teman, ada yang dari kalangan apa aja, ada yang dari ras apa aja, suku mana aja, dan agama yang berbeda. Dengan menjaga toleransi dengan antar teman kita bisa mengimplementasikan rasa cinta tanah air ke kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada di lingkungan masyarakat itu ada ikut gotong royong. Nah, ikut gotong royong itu juga termasuk sikap kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap keberlangsungan hidup di sekitar kita ya, area kita. Jadi ya itu bisa menjadi contoh dari rasa cinta tanah air, cinta terhadap keberlangsungan hidup di negara ini. Lalu ada menggunakan dan mempromosikan produk buatan Indonesia. Sekarang banyak ya, kayak perusahaan-perusahaan lokal, merek-merek lokal yang bisa kita gunakan guna mencerminkan rasa cinta kita ke tanah air. Karena yang keren tuh nggak cuma produk-produk luar, tapi produk lokal juga banyak yang keren. Kita bisa mendukung itu dengan cara memakai, membeli. Nggak harus semuanya kita beli, cukup apa yang kita butuhin kita beli itu dari produk lokal itu sendiri. Lalu ada menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Itu salah satu contoh yang menunjukkan kalau kita itu mau dan mampu merawat lingkungan di sekitar kita cinta dengan lingkungan ini gitu. Lalu ada di lingkungan digital, itu menyebarkan konten positif tentang Indonesia, melawan hoaks, ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa, dan juga bangga menampilkan budaya Indonesia di media sosial. Jadi dalam bermedia sosial kita tuh nggak boleh sembarangan juga ya. Kita punya sosmed, kita punya kendali terhadap akun sosmed kita di media sosial. Langkah baiknya kalau kita tuh memposting yang berbau tentang bangga terhadap bangsa Indonesia. Contohnya kayak bikin story pakai kebaya, pakai batik, berkain, itu bisa jadi contoh dari rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa ini. Next, ada tantangan di era globalisasi. Itu ada arus budaya asing masuk tanpa batas, itu tadi ya, yang musik, film, fashion. Terus ada gaya hidup konsumtif dan hedonisme, lunturnya rasa nasionalisme, pengaruh media sosial dan informasi global, banyaknya berita-berita hoax yang bisa memecah belah bangsa. Terus melemahnya gotong royong dan solidaritas, banyaknya sikap acuh tak acuh di anak muda sekarang. Terus ada ketergantungan pada teknologi, kecanduan bermain sosmed, bisa juga kecanduan main game, bisa juga berlarut-larut dalam nonton drama gitu. Terus ada ancaman terhadap kedaulatan nasional. Itu tadi ya, misalnya ada berita hoax tentang suatu pemerintah yang membuat rakyatnya jadi terpecah belah gitu. Yang kelima ada upaya yang dapat dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda. Itu ada menanamkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya nilai-nilai ini bisa kita dapat saat pelajaran PKN atau kewarganegaraan ya, karena memang selalu dibahas gitu. Jadi dengan mempelajari itu kita bisa berlatih juga menanamkan nih nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada mengembangkan pendidikan karakter di sekolah. Ini juga sering kita dapat di pelajaran PKN, gimana cara membangun karakter kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tentunya benar ya, dapat dicontoh gitu. Yang ketiga,
menggunakan dan mengapresiasi produk lokal dengan mendukung produk-produk lokal biar bisa maju, biar bisa bersaing, bahkan melangkahi produk-produk luar negeri. Itu salah satu contoh upaya yang dapat kita lakukan ya. Sudah melestarikan budaya dan tradisi daerah. Misalnya nih, kita jadi panitia di suatu event, terus kita menghadirkan tarian-tarian daerah untuk pembukaan atau bahkan sebagai puncak dari acaranya sendiri. Itu termasuk upaya yang dapat kita lakukan. Terus meningkatkan literasi digital di dunia maya dengan tidak sembarangan atau langsung mengkonsumsi berita-berita yang ada di media sosial tanpa dicerna atau tanpa dipilah-pilah dahulu, ini benar atau tidak, ini AI atau tidak gitu ya. Terus ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya ada di sederhananya deh, ada di lingkungan RT atau perumahan gitu, misalnya ada gotong royong atau ada acara di RT gitu, atau mungkin di kampus sendiri ya, mungkin ada di kemahasiswaan, kita bisa ikut gitu. Terus mengembangkan rasa bangga dan identitas nasional. Jadi kita harus berlatih lah rasa bangga dengan identitas nasional kita sebagai warga Indonesia. Next, ada peran generasi muda. Yang pertama ada sebagai penerus dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Kita bisa melestarikan semangat perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu, juga menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Contohnya kayak toleransi, musyawarah, dan juga jujur. Terus yang kedua ada sebagai agen perubahan, agent of change, membawa perubahan positif berupa kreativitas, inovasi, gerakan sosial yang bersifat nasionalisme. Contohnya kita sebagai mahasiswa nih, kita mengejar pendidikan di kampus. Terus dengan itu kita bisa menciptakan kreativitas dan inovasi kita sebagai mahasiswa dalam bidang pendidikan untuk memajukan negara Indonesia. Terus yang ketiga sebagai duta budaya dan identitas nasional, menjaga dan mempromosikan budaya guna memperkuat identitas bangsa di tengah globalisasi. Contohnya tadi ya, kita yang bermedia sosial, kita bangga menunjukkan identitas, bangga menunjukkan produk-produk lokal di Instagram kita, misalnya bikin story lagi berkain, memakai batik, kebaya, juga nggak malu gitu posting produk-produk lokal kayak sepatu, tas, atau makanannya. Yang keempat ada sebagai penggerak persatuan dan toleransi. Kita sebagai penjaga persatuan, menghargai keberagaman dan memperkuat rasa kebangsaan. Tadi ya yang misalnya kita punya teman yang beda suku, ras, atau agama, kita rangkul, jangan kita jauhi cuma karena beda gitu, tapi kita rangkul, kita ajak untuk saling berpegangan gitu. Oke, next untuk kesimpulan dari materi ini, bacain ya. Globalisasi membawa kemajuan sekaligus tantangan bagi jati diri bangsa. Di tengah arus perubahan ini, PKN berperan penting dalam menanam nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Sikap cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menjaga persatuan, menghargai budaya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kita sebagai generasi muda memiliki peran besar untuk mempertahankan identitas Indonesia agar tetap kuat, tetap modern, dan berkarakter di era globalisasi. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, Indonesia dapat maju tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi intinya globalisasi ini bukan sepenuhnya buruk, malah banyak yang bagus ya.
contohnya di teknologi informasi kita bisa mudah mengakses apapun, kita tidak ketertinggalan zaman gitu. Tapi itu juga harus dipilah-pilah ya, pilihlah yang baik dan juga yang buruknya gitu. Kita ambil yang baiknya aja, kita buang yang buruknya gitu. Jangan kita ngilangin nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia sendiri. Dan kita sebagai agen Opcin harus berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa Indonesia di era globalisasi, contohnya dengan belajar yang benar, nyiptain kreativitas, inovasi di teknologi, cari prestasi-prestasi yang membanggakan Indonesia gitu. Oke, next ini ada quotes yang aku ambil dari Bapak B.J. Habibie, yaitu tanpa nasionalisme, globalisasi hanya akan membuat kita kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan lupa akan nilai-nilai leluhur bangsa yang harusnya kita pertahankan dan lestarikan. Oke, jadi materi dari presentasi aku untuk sampai sini aja. Terima kasih udah nyimak materi dari aku. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.